Berlatar di sebuah dunia, di mana yang kuat yang berkuasa, terdapat sebuah benua yang disebut dunia pahlawan. Pada saat ini, terjadi perang besar-besaran di benua itu karena Ratu Iblis melancarkan serangan berskala besar menyerang semua ras yang ada di benua tersebut. Di bawah kekuatan Ratu Iblis yang sangat menakutkan, serta pasukannya yang tak terkalahkan, kerajaan dari berbagai ras runtuh satu persatu, dan hanya kerajaan manusia yang tersisa. Tapi sayangnya, terjadi perselisihan internal dan pemberontakan di antara manusia, yang menyebabkan hancurnya kerajaan manusia dan akhirnya mereka mengumumkan kekalahan mereka, dan dengan begitu, Ratu Iblis yang bernama Elizabeth, makhluk terkuat dalam sejarah, secara resmi naik tahta menjadi satu-satunya penguasa yang menguasai seluruh benua pahlawan. Sementara itu, di kerajaan manusia yang sudah hancur, terlihat ada seorang pendeta yang masih berjuang, mengingatkan Ratu Iblis untuk tidak berpikir bahwa dia benar-benar sudah menang, karena di masa depan, dia yakin akan ada seorang pahlawan legendaris yang akan mengalahkannya. Tiba-tiba saja, ada seorang yang langsung menendang wajahnya, hingga membuatnya memuntahkan banyak darah. Ternyata, orang itu adalah putra mahkota kerajaan manusia yang telah mengkhianati manusia, yang disebut sebagai Malfoy, dan sekarang dia telah menjadi penjaga Ratu Iblis. Si pendeta yang tak terima dirinya diperlakukan seperti itu, menyebutnya sebagai pengkhianat karena berani membunuh ayahnya sendiri, dan dia telah menyesal telah membinanya untuk menjadi pahlawan legendaris. Ketika Malfoy bersiap membunuhnya dengan kekuatan yang telah dia dapatkan dari Ratu Iblis, tiba-tiba saja Ratu Iblis menyuruhnya untuk berhenti, dan dia pun berhenti tepat sebelum tangannya yang telah bertransformasi menjadi tangan iblis itu mengenai wajah si pendeta. Saat itu pula, Malfoy berlutut, dan di saat yang sama, Ratu Iblis berkata, kalau dia punya 1000 cara untuk membuat si pendeta menderita daripada mati. Dia juga memberitahu si pendeta, kalau dia pernah mendapatkan penglihatan di masa depan, bahwa akan ada seorang pahlawan legendaris yang akan mencabut pedang suci, dan hari itu akan menjadi hari pemerintahannya berakhir. Si pendeta yang sudah sangat ketakutan mendengar Elizabeth berkata kalau dia mempunyai 1000 cara untuk membunuhnya, mulai kehilangan akal, dan dia berjanji tidak akan pernah mengkhianati manusia. Ternyata, pedang suci yang Elizabeth maksud benar-benar ada, dan saat itu pedang tersebut tertancap di sampingnya. Elizabeth memegangnya sambil menatapnya, kemudian memberitahu si pendeta, mulai sekarang dia akan menunggu kedatangan pahlawan legendaris itu di tempat ini. 15 tahun kemudian, di bawah pemerintahan mutlak Elizabeth, semua aturan ketidaksetaraan dan kesenjangan di antara semua ras yang sudah ada dari zaman kuno disingkirkan, dan pada saat itu, semua ras telah hidup tanpa perselisihan, hidup damai, harmonis dan berkembang bersama, dan akhirnya dengan sangat cepat benua pahlawan berkembang memasuki zaman keemasan yang belum pernah ada sebelumnya. Bahkan, karena takut perdamaian yang langka seperti itu hancur, sebagian besar dari penduduk benua pahlawan bersama-sama membangun aliansi anti-pahlawan, yang dengan tegas menolak kedatangan pahlawan legendaris. Sementara itu, di Istana Iblis, tempat yang dulunya merupakan kerajaan manusia, terlihat Elizabeth yang sudah merasa bosan, menunggu kedatangan pahlawan legendaris. Oleh karena hal itu, dia memanggil semua menteri ras, untuk menanyakan kabar mengenai pencarian mereka terhadap pahlawan legendaris. Menteri ras elf yang bernama Tuala melaporkan, kalau semua rasnya telah memobilisasi semua pohon dan serangga untuk mencari kehadiran pahlawan legendaris, namun sayangnya mereka masih belum menemukannya sampai saat ini. Hei Meroinger, Menteri ras kurcaci yang berada di samping Tuala mengungkapkan, kalau rasnya tidak pandai mencari informasi, tapi berdasarkan dari semua tokoh senjata rasnya, tidak ada laporan mengenai pahlawan legendaris. Di satu sisi, Menteri ras manusia yang bernama Aristotle, secara tiba-tiba berkata, menurut pendapatnya, bahkan jika pahlawan legendaris benar-benar muncul, dia tidak akan bisa melawan mereka semua. Mendengar perkataannya, Menteri ras iblis yang bernama Jim menjelaskan, kalau yang mulia mereka, yaitu Elizabeth sebenarnya tidak takut kepada pahlawan legendaris, namun sebaliknya, Elizabeth sangat mengharapkan kedatangannya, bahkan untuk bersiap menghadapinya, Elizabeth telah mempelajari semua teknik seni bela diri dan kitab suci. Pada saat itu, Menteri ras monster yang bernama Mugol tiba-tiba berkata, kalau Elizabeth mau, dia bisa membuat semua benua pahlawan menjadi abu dalam sekejap. Di tengah pembicaraan itu, pendeta yang kita lihat sebelumnya muncul, sambil berteriak, musnahkan pahlawan.
Sebenarnya, si pendeta itu disebut si Barrow. Akan tetapi, dia bukan lagi merupakan seorang pendeta, karena saat ini dia sudah sangat menggemari Elizabeth, dan dialah orang yang membangun asosiasi anti pahlawan. Elizabeth yang sudah merasa kesal, menjentikkan jarinya untuk menangkapnya, lalu menyuruhnya untuk menjelaskan, di mana pahlawan yang pernah dia ramalkan. Barrow yang sudah merasa sangat takut, menjelaskan kalau lamarannya bisa saja tidak akurat, jika objek yang ia ramal merupakan makhluk yang berada di luar nalar. Malfoy mendekati mereka, berkata kalau ramalan yang tidak pasti merupakan sebuah penghinaan besar, jadi dia meminta ratunya untuk melihat penelitian yang baru dia kembangkan. Elizabeth seketika memukulnya dengan ekornya, lalu menyuruhnya untuk pergi. Elizabeth yang sudah sangat marah, menghempaskan Barrow begitu saja, lalu berteriak kalau semua bawahannya merupakan sekumpulan sampah. Memikirkan semua yang telah terjadi selama 15 tahun ini untuk menunggu kedatangan pahlawan legendaris, dia bertambah marah, lalu berjalan mendekati pedang suci yang tertancap di depannya. Saat dia sedang menatap pedang suci tersebut, dia tiba-tiba terpikirkan sesuatu, sehingga membuatnya ingin menarik pedang suci itu, sambil berkata, karena pahlawan legendaris tidak mendatanginya, dia yang akan datang kepadanya. Melihat hal itu, mereka semua yang ada di tempat itu jelas terkejut, berpikir akan terjadi sesuatu yang buruk jika ada yang memaksa untuk mencabut pedang suci tersebut. Saat Elizabeth memaksa mencabut pedang suci itu, pedang suci tiba-tiba mengeluarkan gelombang kejut yang sangat besar. Seperti apa yang ia duga, sangat sulit untuk mencabut pedang suci tersebut, jadi dia mengerahkan seluruh kekuatannya, sehingga membuat mereka semua yang ada di tempat itu benar-benar terkejut, merasakan kekuatan yang dikeluarkan oleh Elizabeth. Tiba-tiba saja, muncul energi yang sangat besar keluar dari atap istana Raja Iblis. Dan akhirnya Elizabeth berhasil mencabut pedang suci tersebut setelah mengerahkan seluruh kekuatannya. Setelah itu, dia tersenyum, lalu berkata, siapa bilang hanya pahlawan legendaris yang bisa mencabut pedang suci. Saat memegang pedang itu, dia secara tiba-tiba mendapat penglihatan mengenai sebuah kediaman yang sangat jauh, melewati puluhan pegunungan yang sangat besar, dan dia mengira pahlawan legendaris bersembunyi di tempat tersebut. Oleh karena hal itu, dia segera merapal mantra teleportasi untuk pergi ke tempat itu. Ternyata, tempat yang dilihat oleh Elizabeth tadi merupakan desa pemula, dan di tempat itu terlihat MC kita yang dikenal sebagai pahlawan legendaris sedang mengenakan pakaian pertanian sambil memegang kapak. Sebenarnya, MC kita berasal dari dunia modern, dan dia bernama Leping. Saat masih berada di dunianya, dia sebenarnya hanyalah seorang pekerja kantoran biasa, tidak suka bermain game atau menonton anime, tapi satu-satunya hal yang paling dia sukai adalah menonton video pendek tentang cara bertani, memasak dan berternak. Pada saat itu, Leping merasa sangat iri kepada setiap orang yang ada di dalam video yang ia tonton, karena dia ingin sekali hidup seperti itu. Namun secara tak terduga, Leping tiba-tiba dipindahkan ke dunia yang sekarang dia tempati. Dia mendapatkan sistem, dan di bawah bimbingan sistem tersebut, dia pelan-pelan mempelajari semua keterampilan bertahan hidup dasar. Sebenarnya, Leping tidak tahu apa-apa mengenai dunia yang dia tempati sekarang. Tapi baginya itu tidak masalah, karena mulai sekarang dia bisa hidup seperti apa yang ia inginkan dan mempunyai tubuh yang jauh lebih sehat dibandingkan saat dia sedang bekerja sebagai pekerja kantoran biasa. Namun di suatu saat, sistem memintanya untuk berpetualang meninggalkan desa pemula, agar dia bisa bertemu dengan berbagai macam ras yang ada di dunia ini, mempelajari ilmu pedang dan sihir, dan akhirnya menjadi pahlawan legendaris untuk membunuh Ratu Iblis. Namun, Leping dengan tegas menolak permintaan sistem, dan memberitahu sistem kalau dia ingin hidup seperti ini saja, tak perlu menjadi pahlawan legendaris. Jelas, sistem menolak permintaannya, dan mulai saat itu, sistem terus mengirimnya notifikasi peringatan, untuk mendesaknya meninggalkan desa pemula dan mulai berpetualang. Tapi pada suatu hari, Leping menyadari kalau sistem tidak bisa berbuat apa-apa kepadanya, dan dia tahu, bahwa di desa pemula ini terdapat penghalang waktu, yang bisa membuat waktu di dalam desa pemula 2 kali lebih lambat dari luar desa, sehingga bisa membuatnya melakukan banyak hal yang dia sukai, seperti bertani, berburu, membuat sesuatu dan bermeditasi. Meskipun Leping tidak tahu apa-apa mengenai ilmu pedang dan sihir, tapi baginya yang tak ingin berpetualang, itu sama sekali tidak penting. Hingga suatu saat, sistem yang mulai muak dengannya, tiba-tiba rusak, dan mulai saat itu, sistem tidak pernah muncul di hadapannya.
Pada saat ini, Leping yang sedang mempersiapkan kayu bakar, melihat langit tiba-tiba berubah, sehingga membuatnya berpikir kalau ini akan segera hujan. Saat dia segera pergi ke rumahnya untuk mengumpul pakaian dan ikan asin yang sedang ia jemur, Elizabeth muncul, melihat Leping berlari, sehingga membuatnya berpikir kalau Leping sedang ketakutan karena melihat kehadirannya. Tak lama kemudian, Leping yang sedang merasa lega karena ia tepat waktu mengumpul jemurannya, tiba-tiba dihampiri oleh anjing robotnya yang bernama Wang Chai untuk mengajaknya bermain. Namun, Leping menyuruhnya untuk masuk ke dalam rumah, karena dia berpikir ini akan segera hujan. Tiba-tiba saja, dia mendengar suara yang memanggilnya dari atas. Dia melirik ke atas, berkata kepada anjingnya, kalau dia melihat sesuatu yang berterbangan di langit. Elizabeth yang mendengar perkataannya, berkata kalau Leping sangat bodoh. Pada saat itu, Leping menyadari, kalau sesuatu yang berterbangan itu merupakan penduduk dunia ini, jadi dia meminta maaf karena tidak menyadarinya. Untuk memastikan apakah pemuda yang ada di depannya ini adalah pahlawan legendaris, Elizabeth langsung menyerangnya menggunakan pedang suci yang ada di tangannya. Leping yang menyadari apa yang sedang Elizabeth lakukan, tidak tahu harus melakukan apa, jadi dia hanya menutupi wajahnya saja. Seperti yang Elizabeth duga, pemuda itu benar-benar pahlawan legendaris, karena pedang suci itu langsung berbalik ke arah tangannya Leping. Leping yang secara tidak sengaja menangkap pedang suci tersebut langsung bergerak seperti pahlawan suci sesungguhnya, tapi dia secara tiba-tiba terkejut, karena dia secara tidak sengaja memegang sesuatu. Setelah itu, dia menyadari kalau sesuatu yang sedang dia pegang merupakan pedang suci. Namun pada saat itu, Elizabeth sebenarnya merasa heran, karena dia merasakan pemuda yang ada di depannya ini memiliki sihir yang sangat rendah, bahkan orang biasa saja dapat melampauinya. Tapi melihat pemuda itu diakui oleh pedang suci, dia menduga kalau Leping sedang menyembunyikan kekuatan aslinya sehingga membuatnya marah, jadi dia langsung merapal mantra, dan berjanji, sebagai Ratu Iblis terkuat dalam sejarah, dia akan membunuh pahlawan legendaris saat ini juga. Mendengar perkataannya, Leping akhirnya tahu, kalau wanita yang ada di depannya ini adalah Ratu Iblis, sehingga membuatnya menjadi sangat terkejut, dan dia tidak tahu harus melakukan apa sekarang. Di saat yang sama, Wang Chai menggonggong pada Elizabeth. Leping yang tak tahu harus berbuat apa, menyuruh Wang Chai untuk diam. Pada saat itu, muncul beberapa lingkaran sihir yang sangat besar di langit mengarah kepadanya, yang akan digunakan Elizabeth untuk memanggil batu raksasa. Leping akhirnya mengerti maksud dari semua yang dilakukan oleh sistem kepadanya. Pertemuan antara dirinya yang merupakan seorang pahlawan dan Ratu Iblis tak bisa dihindari, bahkan jika dia tidak pernah meninggalkan desa pemula. Jadi karena dia sudah tidak bisa melakukan apa-apa sekarang, dia segera berbalik membuang pedang sucinya, lalu memasuki rumahnya untuk segera tidur. Namun saat dia akan memasuki rumahnya, dia tiba-tiba terhenti, lalu menatap Elizabeth sambil tersenyum, bergumam kalau dia harus menerima nasibnya. Setelah Leping memasuki rumahnya, Elizabeth seketika merasa kesal, karena menurutnya, Leping tersenyum kepadanya tadi, untuk menyuruhnya mengerahkan segala kemampuannya. Elizabeth yang sudah sangat marah, berkata kalau Leping sangat sombong. Saat itu pula, dia langsung menyerang rumahnya Leping menggunakan batu raksasa yang dia panggil sebelumnya. Wang Chai yang masih berada di luar, melihat apa yang sedang terjadi. Sebelum batu-batu raksasa itu menghantam rumahnya Leping, sebuah perintah muncul di pikirannya, dan dia langsung berubah menjadi robot perang yang dilengkapi berbagai macam senjata modern yang sangat mematikan, dan dia langsung melancarkan serangan besar-besaran untuk menghancurkan semua batu raksasa tersebut. Setelah itu, dia kembali ke wujud aslinya, dan kembali menggonggong kepada Elizabeth. Melihat apa yang baru saja Wang Chai lakukan, Elizabeth tersenyum, lalu berkata, "Seperti yang diharapkan dari pahlawan legendaris, jadi ini alasan kau berani bersikap sombong di hadapanku. Ternyata kau mengandalkan alat sihir yang sudah memiliki kesadaran sendiri." Setelah mengatakan itu, Elizabeth melepaskan semua kekuatannya, sambil berkata, "Di hadapan kekuatan mutlak, semuanya hanyalah sampah." Langit tiba-tiba berubah. Terlihat sebuah kekuatan yang sangat besar berbentuk bulat turun untuk menghancurkan semua yang ada di bawahnya. Pada saat itu, Wang Chai kembali menerima perintah di pikirannya. Seketika saja mulutnya terbuka, kemudian muncul energi hitam tepat di depan mulutnya.
Dia kemudian melancarkan serangan kepada Elizabeth menggunakan energi hitam tersebut. Elizabeth dengan mudah menghindar, lalu berkata, "Itu tidak berguna." Namun saat serangan Wang Chai mengenai kekuatan berbentuk bulat yang sangat besar itu, kekuatan itu tiba-tiba menghilang dalam sekejap, disertai langit kembali ke keadaan semula. Melihat apa yang baru saja terjadi, Elizabeth terdiam, tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Dia kemudian bertanya-tanya, apa yang sedang Leping lakukan di dalam rumah. Tapi sebenarnya, Leping sudah bersiap di tempat tidurnya untuk menerima takdirnya dengan pasrah, karena dia mengira dirinya akan segera meninggal. Pada saat ini, Elizabeth turun ke bawah, menatap Wang Chai dengan serius. Dia tiba-tiba tertawa, lalu ekspresi wajahnya berubah. Dia kemudian mengeluarkan semua kekuatannya, sambil berkata, kalau tadi dia hanya menggunakan 30% dari kekuatannya. Penampilannya seketika berubah, karena dia telah mengeluarkan kekuatannya yang sebenarnya. Wang Chai yang telah kembali menerima pesan dari pikirannya, langsung kembali berubah menjadi robot perang untuk menghadapi Elizabeth. 1 jam kemudian, Leping yang telah tertidur, terbangun, serta bertanya-tanya, apakah dia sudah mati. Setelah dia memperhatikan sekelilingnya, dia menyadari kalau dirinya belum mati, namun dia bertanya-tanya, apa yang sedang Elizabeth lakukan di luar. Saat dia membuka pintu rumahnya, untuk melihat apa yang sedang terjadi di luar, dia melihat Elizabeth sudah terluka parah, dan anjing robotnya sudah hancur. Melihat Leping, Elizabeth mendekatinya untuk melakukan sesuatu. Leping yang sudah sangat ketakutan, mencoba untuk tetap tenang, menawarinya masuk ke dalam rumahnya untuk duduk membicarakan semuanya dengan baik-baik. Elizabeth menjawab, tentu, setelah dia membunuhnya. Pada saat itu, ia yang mengira robot anjing yang ia hadapi tadi adalah alat sihir, tak percaya kalau alat sihir itu dapat membuatnya menjadi seperti ini, karena dia sudah berada di batas kemampuannya sekarang, sehingga ia pun langsung terjatuh begitu saja. Melihat hal itu, Leping terkejut. Dia kemudian mendekatinya, untuk memeriksa keadaannya. Karena ia sudah berada di ambang batas kekuatannya, armor yang sedang Elizabeth kenakan langsung menghilang, karena armor itu terbuat dari kekuatannya. Melihat hal itu, Leping seketika mengeluarkan banyak darah dari hidungnya. Malam harinya, terlihat Elizabeth yang sedang tidur di tempat tidurnya Leping, sambil terborgol. Saat dia bangun, dia merasa sangat malu, karena sebagai Ratu Iblis terkuat dalam sejarah, dia menerima kekalahan yang sangat memalukan. Alih-alih mengambil kesempatan ini untuk membunuhnya, dia bertanya-tanya mengapa Leping tidak membunuhnya. Oleh karena hal itu, dia berpikir Leping sengaja melakukan ini karena Leping ingin menunjukkan kekuatannya kepada dunia. Elizabeth mengeluarkan sihirnya yang tersisa, untuk menghancurkan borgol itu. Tapi sihirnya tidak berhasil, sehingga membuatnya berpikir kalau itu merupakan artefak legendaris yang belum pernah dia lihat. Elizabeth yang sudah merasa sangat kesal, mencoba membayangkan kekuatan yang dimiliki oleh Leping. Elizabeth mencoba mengamati sekelilingnya, melihat ada banyak hal-hal yang sangat aneh, tapi menurutnya tidak sesederhana, sehingga membuatnya berpikir kalau Leping adalah pahlawan legendaris yang sangat kuat jauh dari yang ia bayangkan. Di saat yang sama, Leping masuk sambil membawa makanan. Elizabeth saat itu langsung menyuruh Leping untuk membunuhnya, dan dia berkata tidak akan pernah memohon ampun. Leping sebenarnya sedang ketakutan, tapi untuk bisa bertahan hidup di dunia ini, dia harus membuat Elizabeth berada di sisinya, agar Elizabeth bisa melindunginya kapan saja. Setelah itu, Leping meminta Elizabeth untuk tetap tenang, dan dia juga memintanya untuk membicarakan semuanya baik-baik. Ketika dia sedang meletakkan makanan yang ia pegang, dia menyadari Elizabeth sedang berusaha melepaskan borgol itu dari tangannya, jadi untuk membuat Elizabeth tidak bertambah marah kepadanya, dia menjelaskan kalau dia sengaja mengobrolnya hanya untuk berjaga-jaga, karena dia tahu Elizabeth sangat menakutkan. Dia juga mengungkapkan, dia yakin pasti ada kesalahpahaman di antara mereka berdua, jadi dia berkata akan segera melepaskan borgolnya, dan mereka bisa berbicara baik-baik. Tapi sebenarnya, Elizabeth telah salah paham dari semua yang dikatakan oleh Leping. Dia mengira, kalau Leping sedang menghina dirinya dengan mengatakan, "Maaf, kau telah salah paham terhadap diriku, kau pikir kau cukup tangguh untuk mengalahkanku, sang pahlawan legendaris. Bodoh, jika kau ingin tetap hidup, maka penuhi permintaanku." Dia mengira kalau Leping telah mengatakan hal itu kepadanya, jadi dia mulai merasa kesal,
tak terima dirinya yang merupakan Ratu Iblis yang terkuat dalam sejarah diperlakukan seperti itu. Setelah Leping melepaskan borgolnya, dia bertanya apa mereka bisa berbicara baik-baik sekarang. Namun Elizabeth malah mengabaikan perkataannya, sambil bergumam, kalau situasi ini tidak baik baginya, jadi dia harus menahan diri, dan berjanji akan membalas kesombongannya di masa depan. Leping yang telah merasa sangat takut karena dia telah membuka borgolnya, memutuskan untuk pergi, meminta Elizabeth untuk beristirahat saja. Sebenarnya, ada sebuah alasan Leping tidak membunuh Elizabeth, karena dia tahu, di dunia yang dipenuhi oleh pedang dan sihir ini, sangat normal bagi seorang individu kuat memiliki kemampuan kebangkitan, jadi dia berpikir tidak ada gunanya untuk membunuhnya. Tapi menurutnya, untuk menyelesaikan konflik antara pahlawan dan Ratu Iblis tidak perlu saling membunuh ataupun bertarung, selama dia bisa menjamin kalau dirinya tidak menunjukkan ancaman terhadap Elizabeth, dan menjadi teman baiknya, dia bisa terus hidup bahagia dan akan mendapatkan perlindungan dari Elizabeth selamanya. Leping mulai tertawa karena memikirkan hal itu, tapi di satu sisi, Elizabeth mengira kalau Leping sedang tertawa mengejek dirinya. Setelah itu, Leping memegang robot anjingnya, yaitu Wang Chai yang telah rusak. Menyadari Leping sedang merasa sedih, dia menanyakan apa sesuatu yang ada di tangannya Leping adalah senjata sihir terkuatnya. Sebenarnya, Wang Chai adalah benda yang dia buat saat dia merasa bosan untuk menjadi temannya. Tapi karena dia terlalu malas menjawab pertanyaan Elizabeth, dia malah menjelaskan kalau pertanyaan Elizabeth benar. Mendengar itu, Elizabeth tersenyum, berpikir ini merupakan kesempatan bagus untuk membunuh Leping, karena dia mengira Leping telah kehilangan satu-satunya alat sihir terkuatnya. Pada saat itu, Leping mengeluarkan sesuatu dari dalam kepalanya Wang Chai. Ternyata itu adalah memori ingatannya Wang Chai, dan dia merasa senang karena memori itu baik-baik saja. Sebelumnya, setelah Leping melepaskan borgolnya, Elizabeth sebenarnya secara diam-diam telah menggunakan teknik terlarang untuk memulihkan energinya, jadi dengan begitu, dia bisa membunuh Leping dengan mudah sekarang. Tapi sebelum itu, Leping tiba-tiba membuka lemari yang ada di sampingnya, dan dia memperlihatkan di dalam lemari itu terdapat begitu banyak tubuh robot anjing yang sama seperti Wang Chai. Dia juga memberitahu Elizabeth, kalau tubuh Wang Chai sangat sulit untuk diperbaiki, jadi dia membuat tubuhnya menjadi banyak untuk persiapan. Melihat hal itu, Elizabeth jelas terkejut, dan malah terdiam. Setelah itu, Leping memilih satu, kemudian memasukkan memori ingatannya Wang Chai ke dalam tubuh barunya. Wang Chai membuka matanya, dan mulai bergerak mengelilingi Leping. Tapi dalam pikirannya Elizabeth, dia melihat kalau Leping dan Wang Chai adalah monster. Oleh karena hal itu, dia terjatuh karena tak berdaya, dia tidak percaya karena dirinya mengira Leping selama ini sedang mempermainkannya. Tiba-tiba saja, Elizabeth mencium sesuatu yang sangat nikmat, lalu dia menanyakan bau apa itu. Leping mengungkapkan, kalau dia telah membuat makanan saat Elizabeth pingsan. Elizabeth yang sedang menatap makanan itu, berkata kalau hanya makhluk lemah yang perlu makan, karena individu kuat tidak perlu makan untuk bertahan hidup. Tapi seketika saja, perutnya berbunyi, dan dia mulai merasa malu karena hal itu. Mendengar perutnya berbunyi, Leping merasa senang, berpikir menyelesaikan konflik dengan makanan enak pasti bisa berhasil, jadi dia langsung menjelaskan, kalau semua makanan itu terbuat dari sayur-sayuran dan biji-bijian yang dia tanam sendiri, dan dia meminta Elizabeth untuk mencicipinya. Saat Elizabeth mencicipi salah satu jenis makanan itu, dia seketika terdiam. Leping saat itu sangat gugup, meskipun dia yakin dengan makanannya, tapi dengan statusnya Elizabeth sebagai Ratu Iblis, dia tidak yakin apakah Elizabeth akan menyukai makanan yang telah ia buat. Elizabeth mulai menghabiskan satu persatu makanan itu, dan dia tiba-tiba bergumam dalam hatinya, dari setiap gigitan makanan yang ia makan, makanan itu benar-benar sangatlah lezat serta memiliki energi sihir yang sangat tinggi. Elizabeth yang telah merasa sangat puas, tidak menyangka kalau di dunia ini ada makanan seperti itu. Seketika saja, dia merasakan sensasi yang aneh dari dalam tubuhnya, dia merasakan jantungnya berdebar kencang seperti gunung berapi. Karena makanan itu sangatlah pedas, dia tidak bisa mengendalikan dirinya dan merasa malu. Jadi dia mengungkapkan kalau makanan itu sangat pedas, dan dia menanyakan apa yang telah Leping tambahkan ke dalam makanannya. Leping merasa khawatir, lalu memberitahunya kalau makanan itu dia menambahkannya sedikit cabai sesuai seleranya, dan dia mengira kalau Elizabeth tidak menyukai makanan itu. Elizabeth memandang Leping,
bergumam kalau Leping seperti yang ia duga, dia tidak punya niat baik, dan berpikir kalau hanya ingin memanfaatkannya sebagai percobaan penelitiannya. Pada saat itu, Leping mengingat kalau dia juga membuat makanan yang bisa mengurangi rasa pedas. Dia kemudian meminta Elizabeth untuk memakan makanan tersebut. Elizabeth merasa kesal, mengira Leping sedang bermain-main dengannya, karena dia berpikir di satu sisi Leping memberinya racun, setelah itu memberikannya penawar racunnya, oleh sebab itu dia menduga, pahlawan legendaris yang ada di depannya ini benar-benar jahat. Namun karena tidak ada pilihan lain, dia dengan terpaksa langsung memakan makanan tersebut. Seketika saja, dia merasakan dirinya berada di tempat paling nyaman, dan perasaannya begitu damai. Menguasai dunia, perjuangan antara pahlawan dan Ratu Iblis, semua gangguan itu tidak lagi menjadi perhatiannya, dan dalam seketika, dia menerobos menjadi Ratu Iblis bintang 3. Setelah itu, dia begitu terkejut, karena hanya dengan memakan 2 jenis makanan yang memiliki rasa yang sangat ekstrim bisa membuat kekuatannya meningkat pesat. Dia kemudian menyuruh Leping untuk tidak berpura-pura lagi, menanyakan apa yang ingin Leping inginkan. Leping menjawab, kalau dia hanya ingin meneliti apa Ratu Iblis dan pahlawan bisa hidup berdampingan. Namun, Elizabeth kembali salah paham dengan maksud dari perkataannya. Dia mengira kalau Leping mengatakan di dunia ini, hanya dirinya, sang Ratu Iblis yang memenuhi syarat untuk menjadi subjek penelitiannya. Tidak hanya itu, saat Leping berkata dia akan terus membuat makanan lezat untuknya, Elizabeth mengira Leping akan membantunya menjadi sangat kuat, dan dia menantikan apakah dirinya, sang Ratu Iblis bisa mengalahkannya. Tentu saja, Elizabeth menjadi sangat marah, karena sebagai Ratu Iblis terkuat dalam sejarah, dia malah diperlakukan seperti ini. Tiba-tiba, dia menghela nafasnya, lalu naik ke atas tempat tidur, kemudian meneriaki Leping dengan berkata, "Aku bisa setuju dengan kondisimu. Tapi ketahuilah ini, aku melakukan ini bukan karena takut, tapi aku ingin mengejar puncak kekuatan." Leping bingung mendengar perkataannya, tapi dia hanya bisa terdiam sebab dia berpikir dalam hatinya kalau dia tak ingin mati karena membantah perkataannya. Elizabeth tertawa, menyuruh Leping untuk tidak berpikir dia akan tunduk selama tinggal di sini, karena sebagai Ratu Iblis, dia tidak ingin harga dirinya diinjak, jika tidak dia berjanji akan mengorbankan segalanya untuk menghancurkan Leping. 1 tahun pun berlalu, terlihat Leping yang sedang menggunakan pedang suci untuk memotong kayu. Suasana di sekitarnya terlihat tenang, tapi sebenarnya pikirannya tidak bisa tenang, karena semenjak Elizabeth menerobos masuk ke desanya, penghalang waktu di desanya ikut hancur, yang menyebabkan waktu di sini tersinkronisasi dengan waktu di luar. Namun sinkronisasi waktu bukanlah masalah baginya, tapi semenjak penghalang waktu hancur, desa pemula ini telah kehilangan fungsinya untuk menyembunyikan keberadaannya, alhasil banyak monster yang terlihat tidak sederhana muncul di dekat desanya. Leping mengira dia tidak bisa mengalahkan satupun dari monster itu meskipun dia memiliki pedang suci. Namun untungnya dengan kehadiran Elizabeth di sini, dia berpikir hal itulah yang menyebabkan para monster itu tidak berani mendekat ke rumahnya ini. Tiba-tiba saja, Elizabeth memanggilnya, karena ini sudah waktunya makan siang. Di dalam rumah, terlihat Elizabeth yang sedang menonton drama dari dunia modern di televisi. Dia menonton drama sepanjang hari sambil memakan keripik, hal itu terus dia lakukan dan akhirnya tubuhnya yang dulunya sangat seksi berubah menjadi sangat gendut. Elizabeth yang telah mengetahui keberadaan sistem karena Leping pernah menceritakannya kepadanya, meminta Leping untuk mendapatkan sesuatu yang baru dari sistemnya, karena dia sudah bosan menonton drama terus. Leping yang telah menyiapkan makanan untuknya, kembali mengingatkannya kalau sistemnya telah menghilang sejak lama. Elizabeth tiba-tiba terdiam, dia kemudian mengeluarkan sayapnya yang berukuran sangat kecil di punggungnya, lalu terbang dengan perlahan ke arah Leping. Setelah itu, dia menanyakan apa yang telah Leping tambahkan ke dalam keripik yang sering dia makan, karena setiap kali dia makan keripik, dia menjadi terlalu malas bergerak. Pada saat itu, dia menjadi kesal, berpikir selama ini Leping telah memberikan racun yang bekerja secara perlahan di makanan lezat yang dia makan. Leping menjelaskan, kalau keripik yang Elizabeth makan sebenarnya mengandung banyak kalori, memakannya terlalu banyak dapat menumpuk lemak dan bisa membuat orang yang sering memakannya menjadi gendut. Elizabeth terdiam, dia menatap perutnya, lalu memeras perutnya secara perlahan. Tiba-tiba saja, Elizabeth menjentikkan jarinya,
dan secara perlahan tubuhnya kembali ke keadaan normalnya. Elizabeth kemudian memberitahu Leping, kalau semua lemak yang ada di dalam tubuhnya telah dia ubah menjadi sihirnya. Setelah berbincang beberapa saat, Leping meminta Elizabeth untuk makan. Mendengar perkataannya, dia langsung memakan makanannya dengan sangat lahap. Melihat hal itu, Leping memintanya untuk makan secara perlahan, karena bisa saja semua makanan itu akan dihabiskan olehnya. Namun karena Elizabeth tidak mendengarkan perkataannya, Leping hanya bisa terdiam, berpikir dia harus memasak lagi jika dia tidak kebagian makanan. Elizabeth tiba-tiba berhenti, menatap Leping dan berpikir kalau Leping baru saja menyuruhnya untuk terus makan karena dia masih terlalu lemah untuk dibunuh. Elizabeth bertambah marah saat Leping pergi begitu saja, berkata kalau dia akan memasak lagi. Memikirkan semua yang telah terjadi selama setahun ini, Elizabeth berpikir kalau Leping sedang memperlakukannya sebagai babi, padahal kekuatannya sudah meningkat 10 kali lebih kuat. Jadi dia berpikir kalau kekuatannya sudah cukup untuk memulai pertempuran dengan Leping sekarang. Namun Elizabeth seketika terdiam saat Leping berkata dia akan menyediakan puding, karena puding adalah makanan kesukaannya. Elizabeth melompat dengan gembira di tempat duduknya, menyuruh Leping untuk segera menyiapkannya. Pada saat itu, Leping tersenyum, karena dia berpikir, Ratu Iblis yang terkuat dalam sejarah sebenarnya bisa ditundukkan dengan makanan lezat. Sementara itu, di tempat yang sangat jauh, terlihat seorang patua dan putrinya sedang melarikan diri dari kejaran makhluk yang disebut Apostle. Tiba-tiba, salah satu dari Apostle itu melompat dan langsung melancarkan serangan robekan ruang. Melihat hal itu, mereka berdua langsung berlari lebih cepat. Namun ternyata, itu bukanlah serangan yang bisa menyebabkan kerusakan besar, melainkan serangan yang bisa menjebak mereka berdua di dalamnya. Patua itu sebenarnya bernama Evo dan putrinya itu bernama Evel. Evo bersiap menghadapi mereka, dan dia meminta putrinya untuk tetap di sini, dan mengingatkannya untuk berlari ke arah kota jika dia punya kesempatan. Evel jelas menolak, dia mulai menangis karena tidak ingin meninggalkan ayahnya. Namun Evo terus memaksanya, karena dia sudah berjanji kepada istrinya kalau dia akan terus melindungi Evel apapun yang terjadi. Di saat yang sama, Apostle sebelumnya mulai mengeluarkan sihir yang sangat aneh dari tangannya, untuk menyerang mereka berdua. Melihat hal itu, Evo tahu kalau dia tidak bisa berbuat apa-apa. Namun dia tidak menyerah begitu saja, dengan melancarkan serangan terkuatnya dia bisa langsung membunuh Apostle tersebut sehingga sihir aneh itu juga langsung menghilang. Melihat tubuh temannya yang sudah mati, salah satu dari mereka segera menariknya, lalu menggabungkan tubuh temannya dan tubuhnya, dan dia langsung berubah menjadi Apostle berkepala dua dan kekuatannya juga meningkat pesat. Tiba-tiba, Evel menarik busurnya, bersiap menyerang Apostle lain, sambil berkata kalau dia tidak akan pernah meninggalkan ayahnya. Namun sayangnya, serangannya tidak berpengaruh sama sekali terhadap Apostle itu. Melihat apa yang baru saja putrinya lakukan, Evo memberitahunya kalau kekuatannya tidak akan cukup untuk membunuh Apostle utusan dari Serikat Kegelapan, dan dia meminta putrinya untuk segera pergi. Didengar dari perkataannya, akhirnya kita tahu kalau sekelompok Apostle itu merupakan utusan dari Serikat Kegelapan yang ingin menangkap mereka karena suatu alasan. Secara tiba-tiba, salah satu dari Apostle itu muncul tepat di depan Evo sambil bersiap menyerangnya. Evo yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa, terhempas begitu saja, dan pada akhirnya dia memuntahkan banyak darah. Melihat hal itu, Evel mulai menangis karena mengkhawatirkan kondisi ayahnya. Evo yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa, memohon kepada putrinya untuk segera pergi, karena di saat yang sama, para Apostle itu mulai menggabungkan tubuh mereka, dan akhirnya mereka semua berubah menjadi Apostle berkepala 3 yang memiliki ukuran yang cukup besar. Evel tidak menuruti perintah ayahnya, dan dia malah mendekati ayahnya sambil menatap Apostle itu. Saat Evel mengira dirinya dan ayahnya akan segera mati, karena Apostle itu akan segera menyerang mereka, tiba-tiba saja ada sesuatu yang sangat besar menimpanya dan langsung menewaskannya, yang menyebabkan seluruh pegunungan di sekitar langsung bergetar hebat, dan muncul hembusan angin yang sangat kencang. Setelah hembusan angin menghilang, Evel tiba-tiba menjadi sangat terkejut, karena yang baru saja menimpa Apostle itu adalah Raja Mammoth yang berukuran sangat besar. Di atas kepala Raja Mammoth itu, terdapat sebuah rumah. Rumah itu ditempati oleh katak immortal yang mengendalikan Raja Mammoth itu. Pada saat itu, katak immortal itu berkata, "Kakak besar, bahaya telah diatasi.
bagaimana kita akan menghadapi dua manusia yang tidak berbahaya itu? Ternyata, di atas kepala katak immortal itu ada sebuah rumah yang cukup kecil, dan rumah itu ditempati oleh Wang Chai, anjing robot peliharaan sang MC kita. Wang Chai ternyata bisa berbicara, dan dia memerintahkan katak immortal itu untuk tidak menyakiti dua manusia itu, karena dia ingin menyerahkan mereka berdua kepada masternya, yaitu Leping. Singkat waktu, terlihat Evel yang baru saja tersadar di rumahnya Leping. Setelah memperhatikan sekelilingnya, dia melihat banyak barang-barang aneh di tempat itu yang belum pernah dia lihat. Tapi tiba-tiba saja, dia mengingat kalau ayahnya sedang terluka parah, dan harus mendapatkan perawatan tepat waktu. Oleh karena hal itu, dia segera pergi keluar untuk mencari ayahnya. Namun saat dia tiba di luar, dia melihat ayahnya sedang meregangkan otot tubuhnya di bawah sinar matahari. Evel merasa bingung, karena sebelumnya dia tahu kalau ayahnya sudah terluka parah. Di samping ayahnya, dia melihat ada seorang pria yang tidak dia kenal sedang mengagumi tubuh ayahnya, seorang wanita yang sedang diam saja, dan sebuah benda yang terlihat seperti anjing. Elizabeth yang sudah merasa kesal melihat apa yang dilakukan oleh patua itu, langsung menendang Wang Chai dengan sangat kuat, karena Wang Chai yang telah membawanya kembali. Setelah itu, Elizabeth memperingati Wang Chai untuk tidak membawa pulang lagi orang-orang seperti itu. Wang Chai ketakutan, karena dia teringat tubuh pertamanya hancur gara-gara bertarung dengan Elizabeth. Leping yang benar-benar mengagumi tubuhnya Evo, menyentuhnya, lalu berkata kalau tubuhnya Evo benar-benar kokoh. Menyadari Leping sangat menyukai tubuhnya, Evo berkata dia akan menunjukkan kekuatan tubuhnya yang sebenarnya. Setelah itu, pakaiannya tiba-tiba robek, karena tubuhnya bertransformasi menjadi lebih besar. Leping seketika bertambah terkejut, karena dia tidak menyangka seorang patua bisa memiliki tubuh sebesar itu. Di satu sisi, Evel yang sedang memperhatikan semua itu, kebingungan, karena ayahnya yang sebelumnya sudah terluka parah, telah kembali pulih dan malah memamerkan otot-ototnya kepada orang-orang yang tak dia kenal. Situasi seketika hening saat mereka menyadari Evel telah berada di dekat mereka. Evo kemudian menjelaskan kepada putrinya, kalau dia hanya sedang mencoba membuat penyelamat mereka bahagia. Saat Leping akan menjelaskan semuanya, Elizabeth tiba-tiba muncul menyela pembicaraannya. Dia kemudian mendekati Evel, mendorong dada besarnya menyentuh dadanya Evel, lalu memperingatinya, kalau dia yang datang ke sini lebih dulu. Nada bicara Elizabeth membuat Evel ketakutan, dia mengira kalau wanita yang ada di depannya ini adalah sosok yang berwibawa dan misterius. Namun Leping dengan cepat langsung menyuruh Elizabeth untuk berhenti, dan meminta mereka masuk dan membicarakan semuanya baik-baik. Beberapa saat kemudian, setelah Leping menyiapkan teh untuk mereka berdua, dia meminta maaf karena hanya itu yang bisa dia sediakan. Evel menatap teh itu dengan takjub, lalu menanyakan apa ramuan ini yang ayahnya bicarakan sebelumnya, yang bisa langsung menyembuhkannya setelah meminumnya. Mendengar perkataannya, Leping mengatakan kalau apa yang dikatakan oleh Evel sudah sangat berlebihan, karena sebelumnya dia hanya memberi Evo air sumur. Di satu sisi, Elizabeth yang sedang minum jus berpikir, Leping membawa dua manusia itu karena ingin membuat mereka menjadi bahan penelitiannya. Oleh karena hal itu, dia bertanya-tanya dalam hatinya, apa dirinya tidak cukup untuk memuaskannya. Setelah itu, kita diperlihatkan kejadian beberapa saat lalu. Saat Leping sedang mencangkul tanah, dia tiba-tiba dihampiri oleh Wang Chai yang sedang membawa Evo dan putrinya. Menyadari Evo sudah terluka parah, Leping menuangkan air ke dalam mulutnya, dan seketika saja dia langsung sembuh dalam sekejap. Pada saat ini, Evo memberitahu putrinya tentang kejadian itu karena dia sedikit sadar pada saat itu. Jadi jika bukan karena hal itu, dia yakin dirinya tidak bisa melihat putrinya lagi. Mendengar perkataan ayahnya, Evel jelas terkejut, menanyakan apa tidak apa bagi mereka meminum teh yang telah Leping sediakan untuk mereka, karena dia mengira teh itu terbuat dari air yang menyembuhkan ayahnya sebelumnya. Leping tersenyum, dengan ramah meminta mereka untuk tidak bersikap terlalu polos dan meminum teh itu saja. Mereka berdua berterima kasih, dan secara bersamaan langsung meminum teh tersebut. Tiba-tiba saja, mereka berdua terkejut dan membuka mata lebar-lebar. Di saat yang sama, keluar energi yang sangat terang dari dalam tubuh mereka. Setelah itu, mereka berdua berpikir kalau mereka seperti sedang berada di tempat paling indah sambil menjemur diri mereka di bawah sinar matahari. Pada saat ini,
kekuatan mereka berdua secara tidak sengaja langsung meningkat karena meminum teh tersebut. Evo yang berada di level Archmage tingkat 3 naik ke level Archmage tingkat 4. Sedangkan untuk FL, dia naik dari level Mage bintang 1 ke level Archmage tingkat 1. Jelas, mereka berdua terkejut karena hal tersebut. Bahkan, garis keturunan elf milik FL dari ibunya telah terbangun, alhasil telinganya juga berubah menjadi telinga elf. Tiba-tiba saja, mereka berdua menghela nafas, karena tidak percaya secangkir teh dapat meningkatkan kekuatan mereka. Melihat teh mereka telah habis, Leping berniat menuangkannya lagi untuk mereka. Namun Evo dengan hormat menolak, karena baginya, kebaikan yang telah Leping berikan kepada mereka sudah sangat cukup. Bahkan dia mulai menangis karena tidak tahan menerima kebaikan yang telah Leping berikan. Di sisi lain, Leping seketika murung. Sebenarnya dia ingin sekali menyajikan mereka minuman jenis lain dan makanan ringan, akan tetapi Elizabeth telah menyita semuanya. Jika dia mengambilnya kembali, dia berpikir Elizabeth mungkin saja akan langsung membunuhnya. Di saat yang sama, Elizabeth secara kebetulan berkata, kalau semua makanan yang ada di tempat ini adalah miliknya. Leping kembali meminta maaf, karena dia hanya bisa menyajikan mereka teh. Setelah berbincang beberapa saat, Leping menanyakan mengapa mereka bisa diserang. Evo mengungkapkan, kalau putrinya sebenarnya memiliki darah campuran antara manusia dan elf. Evel kemudian menjelaskan, bahwa ibunya adalah saintes dari ras elf. Ibunya melahirkannya setelah jatuh cinta dengan ayahnya, tapi karena ras elf melarang pernikahan dengan ras lain, ayah dan ibunya akhirnya berpisah. Perlu diketahui, ras elf melarang penduduknya menikahi ras lain, karena jika ada yang melanggar aturan tersebut, keturunannya akan dianggap sebagai pengkhianat karena memiliki darah campuran. Elizabeth, Ratu Iblis yang menguasai dunia ini, tidak mempercayai perkataan mereka, karena dia dulu pernah menghapus larangan pernikahan antara ras. Mendengar semua yang mereka katakan, Leping menduga kalau ras elf mencoba menangkap mereka. Evo menjelaskan, semenjak ibunya Evel kembali ke Tanah Suci, dia membawa Evel untuk bersembunyi, tapi karena ibunya tidak memberontak saat dibawa kembali, mereka berdua akhirnya diampuni, namun yang mengejar mereka sebenarnya adalah utusan Serikat Kegelapan dari ras iblis. Leping seketika menatap Elizabeth, karena dia menduga Serikat Kegelapan ada hubungannya dengannya. Elizabeth merasa kesal, lalu memarahi Leping karena Leping menduga dia ada hubungannya dengan Serikat Kegelapan, padahal dia tidak tahu apa-apa mengenai Serikat Kegelapan tersebut. Elizabeth kembali duduk, dan dengan tenang meminta Evo untuk menceritakan tentang Serikat Kegelapan dan mengapa Serikat Kegelapan ingin menangkap mereka berdua. Evo seketika merasa ketakutan, lalu dia menceritakan kalau Serikat Kegelapan sebenarnya sedang melakukan penelitian misterius kepada makhluk hidup, karena mereka ingin membangkitkan Ratu Iblis yang pernah menyatukan dunia ini, yaitu Elizabeth. Setelah itu, Evel memberitahu mereka, kalau para elf merupakan bahan utama untuk melakukan penelitian tersebut. Mendengar perkataan mereka, Elizabeth berpikir kalau telah terjadi perubahan besar hanya dalam 1 tahun ini selama dia tidak ada, dan dia menanyakan kepada mereka, siapa yang memberitahu mereka berdua bahwa Ratu Iblis, yaitu dirinya sudah mati. Evo menjelaskan, kalau Ratu Iblis Elizabeth sudah menghilang selama 500 tahun, dan dia yakin kalau Ratu Iblis masih hidup, Ratu Iblis pasti sudah lama kembali untuk menguasai dunia. Mendengar hal itu, Leping jelas terkejut, karena dia benar-benar ingat, Elizabeth hanya tinggal dengannya selama 1 tahun. Elizabeth mencoba untuk tetap tenang, dan meminta mereka menjelaskan semuanya lebih detail. Mereka berdua menjelaskan, kalau menurut sejarah, Ratu Iblis dibunuh oleh pahlawan legendaris, dan dikatakan pertempuran antara Ratu Iblis dan pahlawan legendaris terjadi selama sebulan penuh dan akhirnya pahlawan legendaris mengorbankan dirinya untuk melindungi benua pahlawan dan mati bersama Ratu Iblis. Elizabeth jelas terkejut, dia kemudian menatap mereka berdua dengan tatapan membunuh. Seketika saja, pikiran mereka berdua dipindahkan ke tempat lain yang sangat menakutkan. Evel sempat bertanya, apa yang telah terjadi kepada mereka berdua? Ayahnya menjawab, kalau yang sedang mereka rasakan adalah niat membunuh yang sangat besar. Elizabeth menyadarkan mereka, dan langsung memberitahu mereka berdua kalau rumor tersebut salah. Mereka berdua terkejut mendengar perkataannya. Leping membenarkan perkataan Elizabeth, lalu dengan santai memberitahu mereka kalau dia adalah sang pahlawan legendaris itu. Mereka berdua kembali terkejut, karena tidak menyangka pemuda yang ada di depan mereka adalah sang pahlawan legendaris.
Leping seketika menatap Elizabeth, kemudian menutup matanya sambil memberitahu mereka kalau wanita yang ada di sampingnya sebenarnya adalah Ratu Iblis Elizabeth yang sedang mereka bicarakan. Mereka berdua seketika terhempas begitu saja dan hidung mereka mengeluarkan banyak darah, karena tidak menyangka kalau selama ini pemuda dan wanita yang sedang berbincang dengan mereka adalah pahlawan legendaris dan Ratu Iblis Elizabeth. Mulut mereka berbusa, karena pikiran mereka berguncang sebab tidak mampu menampung informasi tersebut. Di sisi lain, Elizabeth merasa kesal, karena dia mengira Leping sedang menertawakannya sambil memberitahu mereka berdua kalau dirinya sebenarnya sedang dipenjara di tempat ini. Elizabeth tiba-tiba memukul meja dengan sangat keras. Setelah melakukan itu, dia pergi begitu saja. Elizabeth sudah merasa sangat kesal, karena berpikir Leping menyelamatkan mereka berdua karena hanya ingin mempermalukannya. Evo yang sedang ketakutan, mencoba untuk menenangkan dirinya, lalu menanyakan kepada Leping, apa rencananya ke depan untuk mengurus mereka berdua. Leping menyuruh mereka untuk tetap tenang, tapi sebenarnya dia sudah sangat khawatir, karena berpikir setelah Elizabeth menghancurkan penghalang waktu di tempat ini, waktu di tempat ini menjadi kacau, dan akhirnya 1 tahun di desa ini jadi sama dengan 500 tahun di luar desa. Singkat cerita, di malam hari, saat akan tidur, mereka berdua tidak bisa tertidur, karena terus terpikirkan tentang pembicaraan tadi. Evel mengira kalau Ratu Iblis Elizabeth sebenarnya telah jatuh cinta kepada Leping pahlawan legendaris dan mulai bersembunyi dari dunia agar bisa hidup bahagia. Lalu dia mengatakan kalau kisah itu sama seperti kisah ayahnya. Evo membantah perkataan putrinya, berkata kalau mereka tidak bisa membandingkan diri mereka dengan sosok yang berwibawa dan menakutkan seperti Elizabeth dan Leping. Dia juga menyuruh putrinya untuk tidak khawatir, karena sekarang dia berpikir Leping sedang memikirkan apa dia akan mengampuni mereka atau tidak. Evel yang merasa penasaran, menanyakan kenapa Leping ingin membunuh mereka padahal dia telah menyelamatkan mereka. Ayahnya menjawab, sama seperti bagaimana Leping membantu mereka menerobos dengan secangkir teh, dan Elizabeth yang hampir membunuh mereka dengan niat membunuhnya. Jadi di mata mereka, Evo berpikir kalau makhluk hidup dianggap seperti semut oleh mereka. Jadi apakah Leping dan Elizabeth akan membunuh mereka berdua itu tergantung suasana hati mereka. Itulah yang dipikirkan oleh Evo. Tiba-tiba saja, ada seorang pria misterius muncul mendekati mereka, sambil menanyakan kenapa mereka berdua belum tidur. Evel terkejut melihat pria itu, dia mulai menangis karena sudah sangat ketakutan. Tapi sebenarnya itu adalah Leping yang ingin mengajak mereka berdua bermain kartu. Evel merasa bingung, karena Leping mendatangi mereka di larut malam hanya untuk mengajak mereka berdua bermain kartu. Setelah menjelaskan aturan cara bermain kartu, Leping dengan serius menanyakan apakah mereka telah paham. Evo dan Evel dengan serius menjawab, sedikit. Pada saat itu, Evel berpikir ini adalah ujian dari Leping apakah dia akan membunuh mereka atau tidak. Saat sedang menatap kartu itu, Evel menyadari kalau kartu tersebut mengeluarkan energi yang tidak sederhana. Di saat yang sama, dia menanyakan nama permainan apa yang akan mereka mainkan. Leping terdiam, berpikir kalau nama permainan remi tidak mudah dimengerti oleh orang-orang di dunia ini. Jadi dia menggantinya, menyuruh mereka berdua untuk menyebut nama permainan kartu yang akan mereka mainkan dengan sebutan pertarungan naga. Mendengar perkataannya, mereka berdua terkejut, karena berpikir permainan kartu yang akan mereka mainkan tidak sederhana. Di sisi lain, Elizabeth yang sedang menyembunyikan keberadaannya dengan sihir penyembunyian tingkat tinggi ikut terkejut mendengar nama permainan kartu tersebut. Leping kemudian menjelaskan, kalau mereka bisa menjadi pahlawan yang mengalahkan naga atau menjadi naga itu sendiri, tergantung kartu yang mereka dapatkan. Evo merasa ketakutan, lalu berbisik kepada putrinya, bahwa ini adalah ujian buat mereka. Mereka berdua semakin ketakutan saat Leping berkata dia akan mulai membagikan kartu dengan raut wajah yang menyeramkan, padahal dia mengatakan hal itu dengan baik-baik. Setelah Leping membagikan kartunya, Evo dengan tegas meminta putrinya untuk tidak ragu-ragu mengambil kartunya, karena mereka sudah tidak bisa lolos dari situasi ini sekarang. Pada saat Evel memegang kartunya, penglihatan mereka tiba-tiba berubah. Mereka melihat kalau sekeliling mereka telah berubah. Oleh karena hal itu, mereka berpikir kalau mereka telah dipindahkan ke alam lain. Evel tiba-tiba terkejut, merasa kekuatannya telah diserap habis oleh kartu yang baru saja dia pegang. Evel meminta maaf kepada ayahnya, sebab dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Ayahnya menyuruhnya untuk tidak khawatir,
dan dia meminta putrinya untuk menyerahkan sisanya kepadanya. Leping yang sedang menatap kartunya, bertanya apa mereka mau menjadi naga. Mereka berdua terdiam karena pikiran mereka sudah sangat kacau memikirkan apa yang harus mereka lakukan. Tapi karena tidak ada pilihan lain, mereka berdua langsung mengatakan kalau mereka tidak mau menjadi naga. Leping tersenyum, lalu menanyakan kembali apa mereka benar-benar tidak mau. Mereka berdua menggelengkan kepala mereka, menandakan kalau mereka telah membulatkan keputusan mereka untuk tidak mau menjadi naga. Sambil bersiap membuka kartu yang ada di depannya, Leping mengatakan kalau begitu dia yang akan menjadi naga. Setelah membukanya, raut wajahnya tiba-tiba berubah, karena kartu yang ia dapatkan tidak sesuai dengan yang ia inginkan. Melihat raut wajah yang ditunjukkan oleh Leping, mereka berdua bergetar ketakutan, berpikir kalau Leping tidak puas dengan permainan mereka. Setelah itu, Leping mengatakan bahwa ini gilirannya Evo. Sambil memilih kartu yang akan dia tunjukkan, Evo berpikir kalau dia dan putrinya tidak boleh menyerah supaya bisa bertahan hidup. Setelah memilih kartunya dan memegangnya, dia tiba-tiba merasakan energinya terus terkuras habis. Sesudah itu, dia menunjukkan kartu tersebut dan menanyakan apakah mereka mau lewat atau lanjut. Melihat tangan ayahnya bergetar, Evel merasa khawatir, namun Evo langsung meminta putrinya untuk tetap tenang dan berkata kalau dia tidak apa-apa. Setelah itu, Evel berkata kalau dia lewat. Ketika Leping sedang memperhatikan kartunya dengan serius, dia tiba-tiba berkata kalau dia juga lewat, karena dia berpikir, jika dirinya terus lanjut, itu akan merugikan dirinya. Pada saat itu, Evo berpikir Leping sengaja lewat untuk membuatnya terus bermain agar energinya terus terkuras. Tapi karena tidak ada pilihan lain, dia langsung memilih beberapa kartu terbaiknya untuk dia tunjukkan. Seketika saja, dia merasakan sensasi yang aneh dari kakinya. Secara tiba-tiba, muncul seekor naga yang cukup besar dari kakinya dan langsung menyerang Leping. Melihat hal itu, mereka berdua jelas terkejut. Di sisi lain, terlihat Elizabeth yang masih sedang memperhatikan mereka. Evo pada saat itu merasa khawatir, karena berpikir apa yang baru saja dia lakukan dapat membuat Leping marah. Tapi sebenarnya tidak terjadi apa-apa kepada Leping, dan dia malah terus menatap kartunya dengan serius. Pada saat itu, Leping tiba-tiba menatap Evo sambil berkata, "Permainan yang bagus." Setelah bermain beberapa saat, Leping tertawa jahat, lalu menunjukkan kartunya, dan di saat yang sama muncul gelombang air yang sangat besar menghanyutkan mereka berdua. Namun untungnya, mereka berdua berhasil selamat dan langsung dikembalikan ke tempat mereka masing-masing. Setelah itu, Leping menunjukkan dua kartu jokernya. Di belakang Leping, tiba-tiba terjadi retakan ruang. Evo dan putrinya seketika menjadi sangat ketakutan, karena di retakan ruang itu muncul sebuah makhluk yang tidak mereka ketahui, tapi sangat menakutkan. Di sisi lain, Elizabeth seketika merasa panik, karena merasakan makhluk itu berada di level yang sama dengannya, yaitu level Demon God tingkat 3. Saat makhluk itu akan membunuh Evo dan putrinya, perhatiannya tiba-tiba teralihkan kepada Elizabeth. Dia kemudian memperingati Elizabeth, kalau dia juga bisa membunuhnya dengan mudah jika dia mau. Elizabeth yang sudah sangat marah, mencoba menyerang makhluk itu, akan tetapi serangannya tidak berpengaruh sama sekali. Dia juga merasa penasaran terhadap Leping, karena dia tidak menduga Leping bisa mensummon makhluk seperti itu dengan mudah. Di saat yang sama, Evo meminta maaf kepada putrinya, karena dia sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi, mengira mereka akan segera mati. Saat Evo mulai memuntahkan banyak darah, dia secara tidak sengaja menunjukkan kartunya. Leping yang sedang mengkhawatirkan kondisinya, tiba-tiba teralihkan kepada kartunya. Pada saat itu, Leping menyadari kalau Evo sebenarnya bisa menang sejak lama karena semua kartunya sangat bagus, jadi dia mengira kalau Evo tidak serius bermain. Oleh karena hal itu, Leping berpikir kalau selama ini dia telah mengganggu waktu istirahatnya. Tiba-tiba saja, dia langsung mengumpul semua kartunya. Di saat yang sama, makhluk yang sangat menyeramkan itu juga ikut menghilang dan akhirnya mereka berdua terselamatkan dari kematian. Setelah itu, Leping meminta maaf, lalu pergi begitu saja. Mereka berdua benar-benar terkejut melihat apa yang baru saja terjadi. Pada saat itu, Evo sempat berkata, pahlawan legendaris benar-benar sulit untuk dipahami. Di sisi lain, Elizabeth tiba-tiba marah,
berpikir apa yang baru saja Leping lakukan hanyalah tipu muslihat. Dia mengira Leping hanya ingin memperingatinya kalau dia, sang Ratu Iblis, masih sangat lemah, dengan cara menunjukkan makhluk menakutkan sebelumnya. Keesokan harinya, terlihat Evo dan putrinya yang telah bersiap untuk pergi. Leping meminta mereka untuk tinggal beberapa hari lagi, namun Evo tiba-tiba menunduk, dengan ramah menolak tawarannya dengan berkata kalau dia dan putrinya sudah tidak bisa menerima kebaikan yang Leping berikan kepada mereka lagi. Tiba-tiba, Leping memberikan mereka sekotak teh yang pernah dia sajikan kepada mereka. Mereka berdua berterima kasih, dan berjanji tidak akan pernah mengatakan sesuatu yang buruk tentang Leping. Setelah itu, Leping langsung memberikan sesuatu kepada Evo, sambil meminta Evo untuk menjadikan hal itu sebagai kenangan. Saat Evo melihatnya, dia begitu terkejut, karena itu adalah kartu yang mereka mainkan tadi malam. Sebenarnya, Leping tidak mau memberikan kartu itu kepada siapapun, tapi karena dia menyadari kemampuan bermain kartunya sangat buruk dibandingkan Evo, dia dengan terpaksa harus memberikan kartu itu kepada Evo, sebab dia berpikir Evo lebih cocok menjadi pemilik kartu tersebut. Di saat yang sama, Elizabeth langsung menatap mereka berdua dengan serius. Pada saat itu, Evo mendengar suara Elizabeth dalam pikirannya, yang menyuruh mereka berdua untuk pergi dari sini sekarang juga. Ketika Leping akan mengucapkan selamat tinggal kepada mereka, Evo langsung membawa putrinya cukup jauh tanpa mengucapkan satu kata pun. Setelah berlari beberapa saat, Evel yang sudah merasa sangat pusing, menyuruh ayahnya untuk berhenti sejenak. Setelah berhenti, Evo teringat kejadian semalam. Tadi malam, Elizabeth membawa mereka berdua ke dalam pikirannya. Pada saat itu, Elizabeth tiba-tiba langsung memberikan mereka berdua kutukan di leher mereka. Elizabeth kemudian memerintahkan mereka untuk pergi dari rumahnya Leping besok pagi, dan memperingati mereka untuk tidak mengungkapkan tentang dirinya sebagai sang Ratu Iblis dan identitasnya Leping sebagai pahlawan legendaris di dunia luar. Jika tidak, dia akan menghilangkan kepala mereka menggunakan kutukan yang telah dia tanamkan di leher mereka berdua. Pada saat ini, mereka berdua benar-benar sudah sangat ketakutan. Tapi tiba-tiba saja, mereka berdua menyadari kalau mereka telah berada di tempat yang sangat jauh dari rumahnya Leping, atau lebih tepatnya di tempat mereka diserang sebelumnya. Memikirkan hal itu, Evo mengira kalau dirinya sebenarnya memiliki kecepatan yang sangat cepat dalam berlari. Di sisi lain, terlihat Wang Chai yang sedang memperhatikan mereka berdua. Sebenarnya, Wang Chai yang telah membantu mereka untuk sampai di tempat ini lebih cepat. Tiba-tiba saja, Evo dan putrinya terkejut, melihat bangkai Apostle masih ada di tempat itu. Evo seketika merasa khawatir, berpikir pasti masih ada sesuatu yang berbahaya di sekitar sini. Seperti yang ia duga, Wang Chai saat itu tiba-tiba merasakan kehadiran makhluk aneh mulai mendekat. Namun karena dia tidak ingin dipukuli lagi oleh Elizabeth, seperti yang telah terjadi sebelumnya saat dia menyelamatkan mereka berdua, dia memutuskan untuk pergi begitu saja. Di saat yang sama, muncul makhluk aneh seperti Apostle dan beberapa Apostle di sekitar Evo dan putrinya. Ternyata, Evo mengenali makhluk aneh tersebut, makhluk itu bernama Great Apostle. Great Apostle seketika tersenyum, dia kemudian memerintahkan semua Apostle yang mengikutinya untuk menyerang Evo dan putrinya. Mengetahui kekuatannya dan kekuatan ayahnya tidak bisa dibandingkan dengan seluruh Apostle tersebut, Evel hanya bisa pasrah menerima nasibnya. Teringat kartu yang Leping berikan kepadanya sebelumnya, Evo langsung menggunakan kartu tersebut untuk menyerang semua Apostle tersebut. Dalam seketika, semua Apostle itu langsung menghilang setelah terkena serangannya. Melihat hal itu, Great Apostle jelas terkejut. Pada saat itu, Evo mengungkapkan, sejak ibunya Evel kembali ke sukunya, dia selalu membawa Evel untuk selalu bersembunyi karena dirinya telah menjadi penakut. Dia mengaku kalau dirinya salah, karena dia menyadari melarikan diri tidak bisa menyelesaikan masalah. Saat itu dia berjanji, akan membawa Evel ke suku Elf dan membawa kembali ibunya Evel, supaya mereka bisa bersatu kembali. Setelah mengatakan itu, Evo mengeluarkan 4 macam kartu bernomor 4. Di saat yang sama, bayangan ibunya Evel, yaitu saintes ras elf muncul di atas mereka. Melihat ibunya, Evel jelas terkejut. Tiba-tiba saja, ibunya Evel mengeluarkan busurnya. Dalam satu tarikan, dia berhasil membunuh semua Apostle yang tersisa. Setelah itu, serangannya itu mengarah kepada Great Apostle. Great Apostle tersenyum, sambil bersiap menahan serangan tersebut. Namun tanpa ia duga,
Serangan itu begitu kuat sehingga dia pun langsung mati di tempat. Di satu sisi, Evo langsung memasukkan kembali kartu yang ia keluarkan tadi, sebab dia sudah sangat kelelahan, karena energinya terus terkuras habis. Di saat yang sama, bayangan ibunya Evel langsung menghilang. Setelah semua itu, kita diberitahu, sejak saat itu seorang master yang berprofesi sebagai card master lahir di benua pahlawan, yaitu Evo.